Kerjakan, alhamdulillah, ketika terdapat persoalan tertentu yang sangat urgen, yang makhluk sudah mengatakan ini tidak mungkin atau bukan urusan makhluk lagi. Maka dari sini kemudian diistilahkan dengan sholat hajat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada masalah-masalah yang sifatnya sangat serius, yang kebanyakan orang mengatakan ini nggak mungkin nih, nggak mungkin sembuh nih, nggak bisa ini mustahil. Jadi semua sudah angkat tangan. Sedangkan persoalan itu sifatnya mendesak, ya, tidak bisa menunggu waktu sholat berikutnya karena persoalan tertentu, ya. Tayyib. Dari sinilah kemudian ada dua hadis yang dari dua hadis ini kemudian ulama berbeda pendapat dalam menilainya. Hadis ini berbicara tentang sholat yang khusus ditunaikan di luar waktu-waktu yang telah ditetapkan, bukan yang fardu tadi, dan bukan sholat sunnah biasa, bukan syuruk, bukan duha, bukan rawatib, tapi satu sholat yang dikhususkan dikerjakan, alhamdulillah, ketika terdapat persoalan tertentu yang sangat urgen, yang makhluk sudah mengatakan ini tidak mungkin atau bukan urusan makhluk lagi. Maka dari sini kemudian diistilahkan dengan sholat hajat dalam pembahasan fikih, bukan sholat yang pertama tadi. Jelas di sini? Nah, pembahasan ini sebetulnya ada di satu kitab yang sama, cuma beda satu nomor. Bismillah. Di At-Tirmidzi. Di At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, ya, berasal dari Tirmidz. Ada yang menyebut Turmudz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Ini orang soleh, Pak, Bu. Luar biasa, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, dekat dengan Allah, tahajud tiap malam, puasa sunnah, dan di akhir hidupnya itu matanya buta, menangis karena banyak nangis itu. Banyak nangis. Ditanya, ya Syekh, lima hakada, kenapa mesti seperti ini? Kata beliau, saya takut bekal saya masih kurang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih menangis di ujung hidupnya karena khawatir saat meninggal bekalnya masih kurang. Coba bisa nggak Anda bayangkan, imam besar, hafal Quran, hafal banyak hadis, kan, dekat dengan Allah, tahajudnya rajin, dan puasanya luar biasa, masih menangis di ujung hidupnya karena takut bekalnya masih kurang. Jadi kalau kita merasa bukan imam besar, belum hafal Quran, tidak rajin tahajud, belum rajin puasa sunnah, belum hafal Quran, hati-hati. Ya, banyak lebih daripada itu. Ini sudah sepuh masih karaokean juga misalnya. Itu kan ada yang harus diperbaiki, ya. Ingat, saya hanya ingin mengingatkan saja, bukan berarti memberikan celah, tidak, ya. Ya. Kembalikan. Nomor hadis 1384. Cuman beda satu nomor. Satu lagi 1385. Yang ini riwayatnya dari Abdurrahman bin Abi Aufa. Yang ini riwayatnya dari Uthman. Kita teruskan sampai ketemu orangnya, ya, sampai ketemu akarnya. Bin Hunayf, ya. Jangan berargumentasi kalau kita tidak paham tentang akar masalah. Kita temukan dulu persoalannya, baru kemudian kita lihat hadisnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, hadis yang pertama, yang nomor hadis 1384, diriwayatkan seperti saya tuliskan dari Abdurrahman bin Abi Aufa. Ini yang dipersoalkan hadisnya karena hadisnya sangat lemah sekali. Bukan cuma dhaif, tapi dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Mengajarkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda punya masalah, punya hajat, ya, maka berwudulah, tunaikan salat, kemudian Anda mohon kepada Allah, ya Alim, ya Hakim, dan seterusnya hadis. Ya, di sini dinilai oleh para ulama, bahkan Imam Al-Bukhari menyebut hadis ini dengan munkarul hadis. Ya, munkarul hadis. Jadi Abdurrahman bin Abi Aufa ini dinilai oleh Imam Al-Bukhari dengan munkarul hadis. Hadis munkar itu, hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pribadinya bermasalah. Isinya belum tentu salah kalimat hadisnya, cuman orangnya bermasalah. Karena orangnya bermasalah, maka hadis itu cenderung diingkari, tidak diambil. Awas, khawatir menjadi celah nantinya. Karena segala sesuatu yang berasal dari Nabi mesti dijaga, termasuk perilaku orang yang meriwayatkannya. Ini yang kehati-hatian termasuk yang sangat ketat dalam Islam. Di konsep agama lain nggak ada, sangat ketat. Dan yang paling ketat menerapkan ini Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu pernah beliau jalan kaki untuk mendapatkan hadis. Begitu tiba di tujuan dan jauh-jauh jalan, beliau kan lahirnya di Bukhara tuh, di Bukhara. Ya, kalau sekarang Khorasan, Uzbekistan. Ya.
Itu kalau cari hadis sampai jalan ke Irak, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir. Anda bayangkan, jalan kaki Pak, Bu. Ya. Dan kendaraannya terbatas. Yang ada pada saat itu paling unta, ya, keledai, kuda, itu pun kalau punya uang. Kalau enggak ya jalan. Ya. Apa yang terjadi? Begitu sampai di tujuan, itu melihat pemilik hadisnya sedang bermain dengan ayamnya. Sering saya kisahkan ini. Ya, seperti mau ngasih makanan padahal tidak. Ya. Ayamnya datang kemudian ditangkap. Ketika dilihat seperti itu langsung berbalik Imam Al-Bukhari. Tetangganya bertanya, "Ya Syekh, lima ta'ud? Syekh sudah jauh-jauh ke sini, kenapa balik lagi?" Kata Al-Bukhari, kalau pada ayam saja berdusta, maka bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dengan hadis Rasulullah SAW. Karena itu hadis beliau ditempatkan di urutan pertama. Ya, saking ketatnya. Dan kalau kata Imam Al-Bukhari sudah munkar hadis yang munkar, maka beliau tidak akan ambil. Yang pertama ini, karena hadisnya sangat dhaif, bahkan disebut dengan munkarul hadis, maka para ulama tidak mengambil dia. Ini bagian pertama. Nah, hadis yang nomor 2 ini yang unik. Nomor 1385 masih di At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Uthman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi yang kedua ini hadisnya dikisahkan bima makna qila ja'a rajulun dharir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki yang tidak bisa melihat, buta, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk sembuh. Doakan saya supaya sembuh." Ya. Kata Nabi, "Maukah engkau aku tangguhkan itu sampai di akhirat dan itu lebih baik, atau aku doakan sekarang?" Jadi maksud Nabi, dalam keadaan engkau tidak melihat sekarang, itu lebih bagus untuk akhiratmu daripada engkau melihat. Bapak Ibu pilih mana? Bisa melihat atau nggak bisa melihat? Lihat bahasa Nabi ya. Untuk orang ini Nabi katakan, kamu diuji oleh Allah tidak bisa melihat. Bukankah dengan tidak bisa melihat, nggak bisa lihat maksiat? Gak bisa lihat tayangan-tayangan yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak elok, gitu kan? Gak bisa melihat yang awas, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan kamu saat ini mau melihat tapi berpotensi banyak maksiat lagi. Ayo pilih mana? Tidak bisa melihat, terjaga dari maksiat, atau bisa melihat tapi berpotensi banyak maksiat. Pilih mana? Dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. Yang paling bagus ya bisa lihat tidak maksiat kan? Bisa lihat tidak maksiat. Makanya kaidah Quran mengatakan yang ketiga itu yang pertama. Yang ketiga, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, jaga pandangannya. Ya. Ghaddul basar itu lihat yang baik-baik. Kalau yang tidak baik menurut Allah cepat palingkan. Jadi fungsi mata kita kalau masih bisa melihat, lihat yang baik-baik aja. Ya, lihat orang sholat, ada kebaikan. Ketika kita melihat orang sholat tergerak untuk sholat, ada pahala di situ. Lihat mushaf, ada pahala di situ. Masya Allah. Apalagi kalau sudah suami istri itu, ya jalan melihat kebaikan di istrinya, melihat kebaikan di suami, ada pahala di situ. Ya, ada banyak pahala kebaikan. Lihat anak, kemudian muncul kasih sayang, muncul doa, ada pahala di situ. Jadi sebetulnya kalau Anda bisa melihat yang baik-baik, kenapa lihat yang tidak baik? Cuman untuk orang tadi, ya, karena Nabi memahami keadaannya, ya, dengan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berupa tawaran. Kamu ingin ditangguhkan sampai di akhirat, bisa lihat lagi dalam kebaikan, ya kan? Atau ingin sekarang, tapi Nabi tidak mengatakan kalau lihat kamu berpotensi maksiat, tidak. Ya, itu bagian penafsiran tadi. Tapi orang itu memilih da'hu. Doakan aja sekarang. Jadi dia memilih untuk melihat. Yang dengan itu dia coba jaga supaya penglihatannya diarahkan pada yang baik-baik. Seperti antum dari pilih yang ketiga. Baik ya? Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Faliyatawadda", ambil wudu. Ambil wudu. Kemudian setelah dia berwudu, diminta falyuhsinus shalah. Kamu coba ambil wudu, tunaikan salat 2 rakaat. Baguskan salatmu. Maka dibimbing doanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan. Ya. Ya Nabi ya rahmah. Ya, wahai ya Allah, atas Nabi yang penuh dengan rahmat ini, mohon jadikan syafaatnya untukku. Ashfini bi syafaati. Sembuhkan aku dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan doa dan arahannya tadi. Maka apa yang terjadi setelah dia menunaikan salat itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembuh matanya, sekalipun divonis permanen buta pada saat itu. Baik, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi di sini ada 2 hadis berbeda dengan kisah yang berbeda. Yang satu dhaif, bahkan dhaifnya munkarul hadis, yang kedua statusnya sahih, dan tidak sedikit para ulama hadis kemudian menilai itu sebagai hadis yang sahih pada hadis yang kedua ini. Dari sinilah kemudian ulama berbeda pendapat. Ada satu yang tetap mempertahankan hadis yang pertama. Saya ingin mendahulukan hadis yang tidak sahih dulu sebagai kehati-hatian.
Oke? Dari sini mereka berpandangan tidak mempraktikkan salat hajat sekalipun khusus di waktu yang luar. Jadi mereka tidak mempraktikkan, hanya menunggu waktu salat biasa saja, dan kalau punya hajat bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, tidak dengan salatnya. Sedangkan yang kedua memahami karena hadisnya ada, jadi disimpulkan kalau ada masalah yang cukup dengan berdoa biasa, tidak perlu salat. Kalau masalahnya biasa menunggu waktu salat, sampaikan. Tapi kalau pada persoalan yang sifatnya sangat khusus, orang mengatakan mustahil, ada yang dioperasi, dokternya mengatakan ini nggak bisa nih, nggak mungkin, ya, sembuhnya cuma peluangnya 5% saja misal, dan sebagainya, gitu kan? Dalam konteks ini, maka hadis yang kedua dipandang berlaku untuk menunaikan salat 2 rakaat, kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis itu. Itu dipandang oleh ulama kedua-duanya punya argumentasi masing-masing, dipandang kuat. Yang paling menarik, Imam Al-Bukhari pun yang menolak hadis yang pertama ternyata mempraktikkan hadis yang kedua. Jadi beliau menulis hadis Al-Bukhari itu yang jadi kitab sekarang selama 16 tahun, ditulis di Mekah sebagian, di Madinah sebagian. Setiap akan menulis satu hadis, beliau salat dulu 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk. Jika hatinya tenang, kemudian diteruskan menulis. Jika hatinya masih gelisah, beliau tidak akan pernah tuliskan hadisnya. Sampai Masya Allah bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, inilah yang akan menjadi hujjah, maksudnya alasan antara aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kalau ditanya apa hasil ikhtiar kamu sampai berani mencantumkan hadis di sini, maka beliau menjawab, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan salat, bermohon, minta petunjuk sampai memasukkan hadis ini di dalam bukuku. Itu kurang lebih jabaran makna yang disampaikan dari sini. Nah, jadi dari dua hal ini silahkan Anda tinggal memilih. Ya, kalau misalnya Anda ingin praktekkan, ya itu berdasarkan keterangan hadis tadi, Imam Al-Bukhari pernah mengerjakan, tapi pada hal yang sangat khusus saja. Tapi kalau dipandang cukup dengan menunaikan salat dan berdoa, itu pun tidak ada persoalan di sini. Yang salah yang tidak mau berdoa saat dia kemudian punya masalah. Itu dianggap orang sombong oleh Al-Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku saat punya masalah, aku akan tenggelamkan dia di dasar neraka jahanam. Kalau kamu berdoa, dia nggak butuh kan? Jelas?